Anda, kita akan sharing mengenai job analysis and job evaluation. Saya dengan Hendy R. Piliang, izin saya share screen terlebih dahulu. Sebelumnya minta maaf Bapak Ibu, Kak Siva, kalau misalkan malam ini agak gangguan. Mungkin soalnya saya masih ada batuk-batuk juga soalnya. Minta maaf sebelumnya. Tapi saya usahakan supaya saya batuk nanti tidak keluar di mikrofon. Oke, pada malam hari ini mengenai job analysis dan job evaluation, saya dengan Hendy R. Piliang. Sebelumnya saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya berkecimpung di bidang human resources dengan berbagai latar belakang posisi dan berbagai latar belakang industri seperti hospitality, media, oil and gas, trading, dan juga banking. Awal karir tahun 97 saya sebagai legal di Citibank, dan saat ini saya sebagai Managing Director di MyJob Indonesia. Sebelumnya saya bekerja di Aero Wisata, ini merupakan subholding dari Garuda Indonesia, kemudian juga Mahaka Media, ini merupakan perusahaan media, dia ada media cetak, kemudian juga televisi, radio, kemudian juga entertainment. Ini kebetulan milik Pak Erick Thohir, Menteri BUMN. Kemudian juga saya pernah bekerja di perusahaan oil and gas, yaitu Enekal Indonesia, yang merupakan sister company dari PetroChina, dan saya pernah juga di JobsDB. Selain itu, aktivitas saya adalah saya sebagai SR advisor di beberapa perusahaan, lalu juga dosen di beberapa perguruan tinggi swasta, dan juga trainer. Kalau pendidikan saya, sarjana hukum, S1 saya dari Universitas Borobudur Jakarta, dan saya ambil Magister Manajemen, Prodi Manajemen Sumber Daya Manusia, juga dari alma mater yang sama, Universitas Borobudur. Kebetulan teman-teman, saya ada sertifikasi non-BNSP, non-akademik, ya ini Certified Industrial Relation Professional dari White House Academy, Jakarta, kemudian Certified Human Resources Analyst oleh American Academy Project Management United States, dan Certified Human Capital Management oleh Curriculo United Kingdom. Selain itu, teman-teman, tahun lalu saya ada tulis buku judulnya Strategi Membangun SDM dan Pemimpin Unggul, yang diterbitkan oleh Gramedia, serta beberapa artikel seputaran sumber daya manusia dan leadership di Koran Tempo. Itu saja perkenalan diri saya, Bapak, Ibu, teman-teman semuanya. Sehari-hari saya biasa dipanggil dengan Hendy. Kita masuk kepada materi kita pada malam hari ini. Oke, di sini saya akan berbicara mengenai masalah apa yang dimaksud dengan job analysis. Tapi sebelum kita berbicara mengenai masalah job analysis, saya tuh ingin memberikan semacam bahwa banyak perusahaan mereka sebenarnya ketika mereka semakin berkembang, ketika mereka semakin meningkatkan bisnisnya, mereka seringkali membuat suatu organisasi, mereka membuat suatu jabatan, mereka membuat suatu departemen, mereka semakin mengembangkan divisi, tanpa mereka memperhatikan ada aspek-aspek penting. Sebelum dilakukan pengembangan usahanya, sebelum dilakukan pengembangan bisnis, ada beberapa aspek penting yang mereka harus perhatikan. Sebagai contoh begini, misalkan untuk melihat bahwa di dalam konteksnya organisasi itu, jabatan yang ada di perusahaan itu adalah, pertama, apakah masih sesuai dengan kondisi bisnis saat ini. Kemudian juga yang kedua, apakah orang-orang yang si pemegang jabatan atau job holder, mereka adalah orang-orang yang tepat, mereka adalah orang-orang yang paham mengenai pekerjaannya, dan mereka benar-benar orang yang mengerti tentang pekerjaannya. Kenapa saya katakan demikian? Karena banyak perusahaan yang mereka mengembangkan bisnis, mereka seolah-olah lupa melihat suatu jabatan itu, mereka seolah-olah lupa menilai suatu jabatan itu, bahwa jabatan itu sebenarnya berpengaruh atau tidak sih kepada si pemegang jabatan. Berpengaruh apa enggak sih terhadap penambahan jabatan itu. Contoh paling simpel kalau saya ambil dari sisi sumber daya manusia.
Perusahaan sekarang di departemen SDM-nya rata-rata mereka menggunakan istilah Human Resources Department. Bahkan ada juga perusahaan yang banyak sekarang perusahaan mereka sudah mulai mengganti namanya menjadi Human Capital Department. Ada juga kemarin saya lihat perusahaan sudah mengganti namanya untuk bagian SDM menjadi Human Energy. Bahkan juga ada yang membuat suatu jabatan untuk HR, udah bukan HR, udah bukan HC, udah bukan Human Energy, tapi lebih kepada people. Nah, masalah penamaan itu sendiri, apakah sudah pernah dipikirkan oleh perusahaan? Jangan sampai akhirnya nanti nama itu sendiri tidak sebanding, tidak sesuai dengan nama jabatannya. Sebagai contoh begini, kalau kita melihat jabatan misalkan Human Capital Manager, kalau kita berbicara mengenai Human Capital Manager, artinya bahwa fungsi daripada Human Capital itu sudah bukan ngurusin masalah-masalah yang sangat administratif. Sudah bukan ngurusin masalah-masalah yang bisa dikatakan sangat personal. Contohnya apa? Contohnya masih ngurusin masalah absensi lah, karyawan terlambat lah, karyawan sakit lah, kemudian karyawan izin lah, segala macam. Dari hal-hal yang sifatnya sangat administratif. Nah, banyak hal ini terjadi di perusahaan-perusahaan, bahkan di perusahaan BUMN sekalipun banyak yang seperti ini. Saya bisa mengatakan demikian karena ketika terakhir kali saya bekerja di perusahaan BUMN, di situ jabatan saya adalah sebagai GM Human Capital. Which is saya tadi berekspektasi adalah ketika menjadi GM Human Capital, harusnya saya di situ udah menghitung value daripada setiap karyawan. Berapa value nilai pekerjaan yang dihasilkan mereka setiap harinya, setiap bulannya, kemudian setiap tahunnya. Bahkan setiap hari itu, setiap jamnya itu berapa value yang dihasilkan. Tapi ternyata apa yang terjadi ketika saya bekerja di BUMN tersebut, mohon maaf saya bukan menjelekkan BUMN tersebut, apa yang terjadi adalah bahwa sebenarnya fungsinya itu nggak lebih daripada fungsi kepersonaliaan. Fungsi kepersonaliaan masih aja ngurusin masalah karyawan terlambat, karyawan yang pulang cepat, kemudian banyak izin, sering sakit. Lalu kapan developnya? Kapan kita membangun sumber daya manusianya? Kapan kita bisa mendorong sumber daya manusia itu bisa mensupport bisnis perusahaan? Kan sebenarnya begitu. Nah, untuk itulah bahwa perlu dilihat kembali penamaan jabatan itu di perusahaan itu apakah sudah tepat ataukah sudah sesuai. Bahkan tadi saya sempat kaget, saya baca di mana namanya, di grup Telegram. Grup Telegram itu ada salah satu perusahaan, dia buka lowongan, jabatannya adalah Human Capital Graphic Designer Internship. Saya bingung ini, nama jabatannya itu banyak benar, Human Capital Graphic Design Internship. Ini apa maksudnya gitu loh. Nah, hal-hal semacam ini yang saya bisa katakan, yang kita bisa lihat bahwa perusahaan itu memberikan suatu nama jabatan seolah-olah mereka tidak pernah memikirkan apa sih fungsi jabatan itu sendiri gitu loh. Terus apa yang dihasilkan ketika orang yang memegang jabatan itu? Ketika dicek ternyata orang itu hanya seorang admin. Lah kalau orang admin ngapain jabatannya Human Capital Graphic Design Internship? Ini yang harus kita benar-benar lihat dulu bahwa akhirnya perusahaan itu banyak yang salah ketika mereka itu memberikan nama jabatan di perusahaannya. Dan juga dilihat dengan adanya jabatan yang ada di perusahaan, apakah itu sudah sesuai dengan pekerjaannya. Contohnya misalkan begini, ada jabatan legal counsel. Legal counsel di suatu perusahaan harusnya itu dijabat oleh seorang sarjana hukum yang dia sudah punya profesi sebagai pengacara. Harusnya begitu. Tapi kalau dilihat beberapa kasus di beberapa perusahaan, jabatan legal counsel itu kok sepertinya hanya legal officer. Ini kan sudah salah. Ini kan sudah salah. Nah, untuk itu kita harus melihat sebenarnya kembali lagi bahwa pentingnya mengevaluasi suatu jabatan adalah untuk melihat apakah jabatan itu sendiri
sudah sesuai dengan organisasi perusahaan atau tidak. Jangan sampai nanti ternyata jabatan itu sendiri nggak sesuai dengan organisasi perusahaan. Karena kalau misalkan nanti nggak sesuai dengan organisasi perusahaan, akhirnya orang melihat keberatan nama jabatan. Saya ketika di dalam diskusi, seringkali berdiskusi sama teman-teman, kita suka melihat ada suatu jabatan yang bisa dikatakan yang luar biasa gitu loh. Tadinya kita berekspektasi, oh jabatannya ini adalah pekerjaannya komprehensif dan juga kompleks. Ternyata pekerjaannya sifatnya hanya rutinitas saja dan administrasi. Nah, inilah yang harus dibenahi oleh perusahaan itu sendiri. Selain itu, teman-teman, dalam konteksnya kalau kita melihat, di dalam suatu perusahaan kita melihat apakah orang si pemegang jabatan itu, mereka adalah orang yang tepat, orang yang benar-benar sudah sesuai dengan kompetensi dan juga skill-nya untuk menduduki jabatan tersebut. Jangan sampai akhirnya ketika dia sudah menduduki jabatan tersebut dan dia ternyata sudah punya posisi, ternyata dia bukan orang yang tepat. Apakah mungkin ini terjadi? Mungkin saja terjadi. Kenapa? Karena hal ini disebabkan bahwa banyak orang yang bekerja itu hanya sifatnya adalah sebatas bekerja secara rutin. Apa yang dimaksud dengan bekerja secara rutin? Dia sudah tahu pekerjaannya harian, pekerjaan sehari-harinya apa. Dia sudah tahu pekerjaan mingguannya apa, dia sudah tahu pekerjaan bulanannya apa. Sehingga ini menyebabkan bahwa mereka hanya sebatas mengerjakan rutinitas saja. Nah, apakah orang-orang si pemegang jabatan ini adalah orang-orang yang tepat? Orang-orang yang benar-benar punya kemampuan, punya kompetensi, dan juga punya skill. Dan terlebih lagi dia juga punya pengalaman. Supaya apa? Supaya sebagai pemegang jabatan atau job holder, dia bisa melaksanakan pekerjaannya dengan baik dan semaksimal mungkin. Ini yang harus kita pahami, bahwa pemegang jabatan pun benar-benar harus orang yang tepat. Teman-teman mungkin seringkali mendengar ada yang disebut dengan right man on the right place. Sebenarnya apa sih the right man on the right place? Orang yang tepat di posisi yang tepat. Nah, untuk itulah bahwa kita harus melihat bahwa jabatan untuk menempatkan orang yang paling tepat di pekerjaan tersebut itu apa? Maksudnya begini, bahwa dengan kaitannya job analisis adalah ketika suatu analisis ini dilakukan, analisis suatu jabatan ini dilakukan, analisis jabatan ini akan dilakukan bahwa pekerjaannya adalah seperti ini. Kompleksitas pekerjaannya seperti ini. Harusnya yang memegang jabatan ini adalah orang-orang yang punya kompetensi di sini. Orang-orang yang punya kemampuan di sini. Supaya apa? Supaya dia benar-benar dapat menjalankan pekerjaannya dengan baik. Karena kalau misalkan kita tidak bisa menganalisis suatu jabatan itu sendiri, akhirnya kita menempatkan orang yang, oh, sepertinya dia tahu, kita taruh di situ. Tapi jangan-jangan dianya nggak ngerti di situ. Contoh begini, perusahaan kontraktor oil and gas, rata-rata perusahaan kontraktor oil and gas, di situ ada namanya jabatan admin teknik. Admin teknik atau technical admin. Kalau saya berpikir technical admin itu, saya berpikirnya adalah ini dia mengurusi administrasi mengenai masalah bagian teknik di perusahaan kontraktor oil and gas. Tapi ternyata jabatan technical admin yang ada di perusahaan kontraktor oil and gas itu dia ngurusin masalah kontrak-kontrak migas. Si pemegang jabatan itu latar belakangnya adalah teknik perminyakan. Apa nggak bahaya orang-orang seperti ini? Saya beberapa kali diskusi dengan perusahaan-perusahaan kontraktor migas, mereka bilang, ini harus orang dari teknik perminyakan yang pegang kontrak migas ini. Saya tanya begini, Pak, kenapa harus orang-orang yang latar belakang teknik minyak untuk pegang atau teknik geologi yang untuk pegang kontrak migas ini? Karena dia tahu spek, oke. Tapi apa dia tahu tentang koridor hukum?
Dia tahu tentang undang-undang nggak? Dia bisa menginterpretasikan hukum atau tidak? Dia memahami hukum atau tidak? Nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab mereka. Ya, tapi harus orang-orang teknik perminyakan atau teknik geologi, karena mereka yang tahu. Oke, kalau masalah teknis, orang bisa pelajari. Tapi kalau masalahnya urusannya itu udah ngomongin masalah yang hukum, tentu ini udah beda pakemnya lagi, saya bilang. Udah nggak bisa. Tapi ya udah, itu terjadi. Memang itu terjadi di perusahaan-perusahaan kontraktor oil and gas, kontraktor migas. Rata-rata bagian teknik, bagian teknik admin atau kontrak admin itu adalah latar belakangnya adalah teknik perminyakan. Dan sampai sekarang masih terjadi loh. Saya bilang ini cukup menggelikan juga. Saya bilang, gimana mungkin mereka bisa menginterpretasikan masalah yang berkaitan dengan ini, dengan dengan kontrak, sedangkan mereka sendiri nggak punya latar belakang hukum. Kenapa nama jabatannya nggak diganti gitu misalkan? Nah, disinilah kalau kita melihat dari fungsi daripada job analysis dan juga job evaluation adalah seperti itu. Jadi job analysis sama job evaluation itu teman dekat lah. Karena itu merupakan rangkaian ketika kita melihat bagaimana organisasi itu bisa berjalan secara baik. Nah, dari contoh seperti itu kita bisa melihat pada intinya adalah penamaan satu jabatan di perusahaan itu. Kita menganalisis suatu jabatan di perusahaan itu jangan sampai akhirnya yang tadi saya bilang salah menempatkan posisi. Bayangkan kalau misalkan salah menempatkan posisi, maksudnya salah menempatkan orang, akhirnya tuh target pekerjaannya tuh tidak akan bisa tercapai. Ini yang menurut saya tuh sangat membingungkan. Untuk jabatan-jabatan seperti ini diisi dengan latar belakang yang bukan latar belakang hukum. Apa hubungannya? Tapi ya sudahlah, kalau memang mungkin itu terjadi di industri migas seperti itu, bahkan waktu di konferensi Indonesia Petroleum Association sekitar 3 tahun lalu saya jadi sebagai pembicara di konferensi tersebut, saya sempat ngobrol dengan perusahaan-perusahaan oil and gas lokal ataupun dari luar. Saya bilang, kenapa ada posisi ini? Mereka tetap ngotot. Mereka bilang, no, itu mesti orang itu. Ya sudahlah. Mungkin mereka punya pertimbangan sendiri. Ya. Nah, akhirnya kita melihat, jangan sampai nanti ketika kita melihat suatu jabatan itu sendiri, nggak sesuai dengan kemana tujuan perusahaan itu sendiri. Seperti yang tadi saya kasih contoh, misalkan namanya human capital, tapi masih ngurusin masalah apa? Absensi karyawan. Masih ngurusin masalah personalia. Bahwa kalau udah ngomongnya masalah divisi human capital, berarti sudah berbicara mengenai bahwa setiap individu punya nilai. Berapa nilai pekerjaan yang sudah dihasilkan. Sebenarnya kan itu. Sehingga kita bisa melihat bahwa dengan adanya evaluasi jabatan itu sendiri, pada prinsipnya adalah ketika kita melakukan rekrutmen, artinya kita melihat bahwa posisi tersebut harus diisi dengan orang-orang yang kompeten. Posisi tersebut harusnya diisi dengan orang-orang yang punya skill dan juga diperkaya dengan pengalaman. Jangan sampai akhirnya nanti kita melihat bahwa orang-orang yang di posisi tersebut hanya orang-orang yang bisa dikatakan hanya sebatas tahu saja, tapi tidak paham. Contohnya apa? Contohnya begini. Kebetulan saya sedang melakukan rekrutmen untuk posisi HR manager di klien saya. Banyak kandidat yang apply ke saya, dan banyak juga saya sudah melakukan interview, tapi sedikit dari kandidat itu yang mereka benar-benar paham konsep human resources itu seperti apa. Nah, ini kan terus terang cukup menyedihkan gitu loh. Seorang human resources manager, tapi dia nggak tahu konsep HR itu seperti apa, konsep HRM itu seperti apa. Ketika saya udah dapat kandidat yang, saya kayaknya tahu nih konsep HRM seperti apa, saya coba tanya lagi,
seberapa jauh pemahaman Anda tentang hukum ketenagakerjaan dan juga bisnis perusahaan? Rata-rata mereka bilang ya mereka cuma taunya tentang pasal-pasal tertentu saja. Dan juga mereka nanya, maksudnya apa bisnis perusahaan? Bahwa sebagai seorang HR manager pun, dia tidak hanya harus tahu tentang hukum ketenagakerjaan, tapi juga harus tahu tentang bisnis. Kenapa dia harus tahu tentang bisnis? Ada beberapa aturan-aturan yang kita seolah-olah kita nggak bisa seenaknya kita langsung terapkan begitu saja, tanpa kita mempertimbangkan bisnis. Contohnya apa? Contohnya gini. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam PP nomor 35 tahun 2021, di situ disebutkan bahwa karyawan yang statusnya PKWT itu adalah pekerjaan yang sifatnya adalah tidak tetap. Kalau pekerjaan yang sifatnya tetap itu tidak boleh di PKWT, harus di PKWT itu. Tapi banyak perusahaan yang melakukan sampai sekarang masih mem-PKWT karyawan. Mereka memperhatikan bahwa kalau kita PKWT karyawan, kita kalau berhentiin karyawan, kita bayar pesangon. Padahal kan nggak semudah itu. Nah, di sini harusnya peranan seorang HR manager, dia harus bisa memberikan pemahaman, mana yang lebih besar resikonya PKWT atau PKWTT. Nah, dari contoh seperti ini kita bisa melihat bahwa si pemegang jabatan itu sendiri, dia benar-benar menguasai pekerjaannya atau tidak. Dia benar-benar tahu nggak bagaimana mereka itu menentukan, mengukur kompetensi daripada SDM-nya. Itu kan merupakan salah satu hal yang harus dimiliki, skill yang harus dimiliki seorang HR manager. Sehingga dalam evaluasi jabatan itu kita dalam evaluasi jabatan kaitannya terhadap rekrutmen, kita bisa melihat bahwa kita mengevaluasi jabatannya kita evaluasi ini adalah jabatan yang sifatnya strategik, admin, atau yang sifatnya seperti apa. Sehingga ketika kita melakukan rekrutmen, kita harus benar-benar mendapatkan kandidat sesuai dengan jabatan tersebut. Dan jabatan itu sendiri benar-benar harus dipahami oleh si pemegang jabatan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini. Ada contoh kasus misalkan begini, seorang finance manager, dia sudah menduduki posisi itu 15 tahun di suatu perusahaan. Di suatu perusahaan posisinya sebagai finance accounting manager, FA manager. Ketika ditanya apa tugas dan tanggung jawab utama sebagai finance manager, rata-rata mereka bilangnya apa? Mereka itu menghitung cash flow segala macam, sifatnya sederhana. Mengenai masalah jurnal lah, keuangan segala macam, akuntansi, jurnal keuangan segala macam, laporan keuangan. Tapi apakah mereka itu sudah benar-benar menguasai bahwa seorang finance manager pun seharusnya mereka bisa menghitung risiko bisnis, bahwa seorang finance manager mereka harus bisa mengestimasi berapa valuasi atau nilai perusahaan tersebut. Bahwa seorang finance manager pun harus mencari seorang investor yang bertujuan untuk meningkatkan apa? Meningkatkan perusahaan. Nah, dari situ kita bisa melihat pada dasarnya, pada intinya adalah orang-orang yang tepatlah adalah orang-orang yang bisa menduduki suatu jabatan, dan orang-orang yang tepatlah mereka yang bisa menjalankan fungsi jabatan itu dengan baik. Bukan yang melaksanakan pekerjaan itu sifatnya hanya rutinitas saja. Karena kalau dilihat misalkan jabatan manajer yang ada di perusahaan masih berkutat, mereka itu mengerjakan administratif. Padahal fungsi manajer harusnya lebih strategik. Kenapa? Karena dia bertanggung jawab terhadap target yang diberikan oleh manajemen. Itu sebenarnya fungsi seorang manajer. Nah, sehingga dalam melihat bahwa pentingnya evaluasi jabatan adalah ketika kita melihat suatu jabatan itu makin berkembang, jabatan itu makin diperkaya, bahwa si pemegang jabatan pun tetap harus diberikan pembekalan, harus diberikan pelatihan. Sekarang dunia bisnis semakin berevolusi. Namanya digitalisasi semakin sudah mendorong bisnis di negara kita yang demikian masifnya. Apa contohnya?
Sosial media sekarang sudah merupakan hal yang tidak bisa ditawar-tawar lagi oleh perusahaan. Bahwa perusahaan itu mereka harus punya sosial media. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk berinteraksi dengan masyarakat, dengan konsumen, dengan karyawan, dengan manajemen. Nah, di sini bahwa fungsi sosial media itu ternyata mendorong perusahaan untuk menjadi lebih apa? Menjadi lebih naik lagi brand-nya. Nah, untuk itulah misalkan di marketing department, mereka dikembangkan lagi jabatannya menjadi marketing communication. Ada namanya digital marketing. Marketing communication pun mereka sudah mulai melebarkan sayapnya, fungsinya lebih kepada peranan sosial media. Bahkan perusahaan-perusahaan besar, BUMN, kemudian perusahaan-perusahaan swasta nasional, mereka sekarang sudah punya sosial media dan mereka benar-benar tekuni sosial media tersebut. Contohnya apa? TikTok. Instagram perusahaan sekarang sudah mulai pakai Instagram bisnis. TikTok sekarang ada TikTok bisnis. Nah, di sini seorang marketing, mereka harus mempelajari hal tersebut. Supaya apa? Supaya mereka tuh benar-benar bisa membangun komunikasi dengan masyarakat. Nah, dari sini kita melihat bahwa dengan adanya evaluasi jabatan itu, bahwa ternyata hal ini mempengaruhi apa? Mempengaruhi terhadap besarnya suatu bisnis perusahaan. Sehingga nanti kita akan melihat sendiri dalam konteksnya mengenai masalah evaluasi kinerja karyawan. Kenapa hubungannya dengan evaluasi jabatan? Karena kita melihat sebenarnya suatu jabatan yang dimiliki oleh yang dipegang oleh seorang karyawan, apakah itu bisa mencerminkan bagaimana kinerjanya? Jangan sampai akhirnya nanti nama jabatannya terlalu mentereng, tapi pekerjaannya ternyata ya biasa-biasa saja seperti yang tadi saya sebutkan. Akhirnya apa? Akhirnya sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan bisnis perusahaan. Dan ke depan kita akan melihatnya seperti ini, bahwa dengan adanya evaluasi jabatan, tentunya ini berpengaruh terhadap apa? Bahwa struktur organisasi itu akan dilakukan restrukturisasi. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk disesuaikan dengan bisnis yang ada pada saat ini. Bisnis akan terus berevolusi, bisnis akan terus berkembang. Kita tahu sekarang kita berhadapan dengan era 4.0 atau era VUCA. Tahun 2017, Jepang, mereka sudah mengembangkan konsep human society 5.0. Secara industri 4.0. Tapi human society sudah bergerak ke arah 5.0. Artinya apa? Artinya bahwa banyak sekarang tenaga-tenaga kerja itu, banyak jabatan-jabatan itu satu persatu sudah digantikan dengan apa? Teknologi. Dunia artificial intelligence sekarang sudah mengarahnya ke sana. Kemarin kita sempat minggu lalu kita heboh dengan PHK besar-besaran Shopee Indonesia. Sampai viral di beberapa sosial media, bekas karyawannya mereka bikin konten, setelah hari terakhir bekerja segala macam lah. Terus kemudian juga Indosat kemarin juga melakukan PHK besar-besaran. Beberapa perusahaan mereka sudah mulai melakukan PHK besar-besaran. Karena kenapa? Karena mereka sudah melihat bahwa bisnisnya akan berubah. Bisnisnya akan berubah. Kita kemarin, tahun lalu kita dengar, kita lihat, Giant itu kan tutup kan? Giant Swalayan itu tutup di Indonesia. Apakah mereka rugi? Mereka nggak rugi. Mereka mengubah konsep bisnisnya. Pemegang license Giant, PT Hero Supermarket Tbk, mereka mengubah konsep bisnisnya. Bahkan nih teman-teman, 2 bulan lalu saya ketemu dengan direksi salah satu bank BUMN di Indonesia. Dia bilang tahun 2025 kita akan kurangi karyawan itu besar-besaran loh Pak. Kenapa? Karena kita sudah ganti dengan teknologi. Kita outsourcing-kan aja dengan pihak ketiga. Kita udah nggak butuh lagi karyawan-karyawan yang bisa digantikan dengan teknologi. Sampai sebegitunya. Apakah perusahaan akan menolak? Perusahaan nggak bisa menolak. Emang kondisinya seperti itu. Nah, disinilah kita melihat bahwa dalam konteksnya evaluasi jabatan itu menjadi hal yang
harus dilakukan oleh perusahaan. Bahwa jabatan ini harus ada atau tidak. Bahwa jabatan ini kita hilangin atau tidak. Atau kita buat suatu jabatan baru. Karena dalam konteksnya kita melakukan analisa suatu jabatan, adalah kita melihat, pertama kali kita mesti melihat adanya yang disebut dengan, kita dalam melakukan analisa jabatan, kita lihat dulu suatu jabatan tersebut. Job desk-nya sudah sesuai belum dengan nama jabatannya? Job desk-nya sudah pernah diupdate atau belum? Nah, masalah update job desk ini, saya garis bawahi di sini, bahwa banyak perusahaan-perusahaan itu yang mereka itu tidak mengupdate job desk-nya. Mereka lama sekali tidak mengupdate job desk-nya. Kenapa job desk harus diupdate? Karena harus disesuaikan dengan kebutuhan bisnis perusahaan. Jangan sampai akhirnya nanti job desk itu sendiri tidak diupdate dan itu tidak pernah dikasih ke siapa? Ke si pemegang jabatan. Karena yang banyak terjadi di perusahaan adalah seperti itu. Ketika kita hire seorang karyawan baru, dikasih job desk-nya, tapi job desk-nya hanya sebatas formalitas. Bahwa job desk itu harus selalu diupdate. Nah, ini kalau kita melihat bahwa di dalam melakukan analisa jabatan, kita melihat bahwa job desk itu mengambil suatu peranan penting terhadap jabatan itu sendiri. Selain itu, kita juga akan melihatnya begini, bahwa dalam konteksnya, suatu uraian jabatan, di situ kita juga melihat bahwa adanya suatu spesifikasi jabatan. Spesifikasi jabatan itu sendiri harus diupdate juga. Harus disesuaikan kebutuhan bisnis perusahaan juga. Kenapa? Karena hal ini untuk memberikan semacam bahwa suatu jabatan itu bisa berkembang sesuai dengan perkembangan bisnis. Jangan sampai akhirnya jabatan itu sendiri tidak pernah disesuaikan dengan perkembangan bisnis. Misalkan seorang drafter. Apa uraian tugas seorang drafter? Dia tentu menggambar. Ya kan, drafter itu seorang tukang gambar yang ada di perusahaan kontraktor, perusahaan construction. Ada seorang drafter. Apa fungsi seorang drafter tersebut? Seorang tukang gambar. Gambar yang seperti apa? Gambar struktur. Spesifikasi jabatannya apa? Bahwa ketika dia menggambar struktur itu, sekarang dengan menggunakan beberapa tools misalkan. Nah, ini akan memberikan gambaran bahwa jabatan itu sendiri bisa dikembangkan atau jabatan itu sendiri bisa diubah. Mungkin udah nggak sesuai lagi dengan kondisi bisnis saat ini. Yang artinya adalah bahwa semuanya itu harus mengikuti dengan kondisi bisnis. Jangan sampai akhirnya nanti di dalam melakukan analisa jabatan itu hanya seolah-olah untuk formalitas saja. Sekarang kalau kita melihat sebenarnya begini. Dalam ketika perusahaan itu melakukan job analisis ataupun analisa jabatan, di situ dia harusnya sebenarnya dia harus bisa memetakan, mendokumentasikan kompetensi apa yang dibutuhkan untuk suatu jabatan. Ya. Kemudian juga antara suatu pekerjaan, antara jabatan ini, bagaimana hubungannya dengan jabatan lainnya? Ada hubungan atau tidak? Saling berhubungan atau tidak? Nah, inilah akhirnya mendorong bahwa perusahaan harus melakukan job analisis itu. Karena sebenarnya pekerjaan seperti ini tuh masih jarang dilakukan di perusahaan-perusahaan. HR department sangat jarang melakukan hal semacam ini. Karena ketika perusahaan bilang, Pak, kita akan besarkan, kita buat satu jabatan baru.
Seringkali ketika membuat satu jabatan baru, manajemen atau direksinya yang buat jabatan itu. Tanpa dilakukan analisis. Ini jabatannya apa, Pak? Jabatannya adalah seperti ini. Fungsinya apa? Tujuannya apa? Targetnya apa? Sasarannya apa? Itu harus diketahui. Supaya bisa mendapatkan orang-orang yang tepat untuk menduduki satu jabatan. Karena kebanyakan ketika di dalam suatu perusahaan, ketika dibuat suatu jabatan baru, direksi atau manajemen ujung-ujungnya cuma satu. Cari orangnya, Pak. Rekrut orangnya. Belum dilakukan analisis. Saya masih ingat waktu saya di BUMN, CEO saya waktu itu bilangnya begini, direktur utama saya waktu itu bilang ini, Pak, kita ingin membuat suatu jabatan baru, Pak. Saya sempat tanya, apa jabatannya, Pak? PMO, Project Management Officer. Saya tanya, tugas dan fungsinya ngapain? Saya bilang. Jelasin tugas fungsinya apa saja. Sasaran kerjanya apa saja? Sebutkan sasaran kerjanya. Kriterianya apa saja? Sebutkan kriterianya apa saja. Dan orang-orang yang menduduki jabatan ini kualifikasinya seperti apa? Saya ingin orang yang PMO ini adalah levelnya sudah manajer, Pak. Kalau bisa latar belakangnya dari bank. Dan juga orang-orang yang pemegang job, dia harus tahu tentang apa bisnis proses dan juga dia tahu bagaimana mengembangkan bisnisnya. Kualifikasinya berapa tahun? 15 tahun. Dari contoh sederhana itu, kita bisa melakukan analisis. Kita bisa melakukan evaluasi apakah ada suatu posisi yang ada di perusahaan ini cukup relevan nggak dengan jabatan tersebut. Nah, ini yang dilakukan oleh manajemen waktu saya kerja di BUMN seperti itu. Itu untuk suatu jabatan yang masih baru. Bahkan untuk jabatan yang sudah ada pun sempat dievaluasi waktu itu. Saya tanya, ini di sini ada namanya brand, GM brand, General Manager brand. Saya bilang fungsinya apa dia? Fungsi sebagai GM brand ini, dia harus mengembangkan brand perusahaan, dia harus bisa melakukan branding, marketing branding, corporate branding, branding campaign, segala macam. Tapi ternyata fungsinya ini, si pemegang jabatan dia tidak lebih dari seorang sales. Ini yang salah. Saya bilang, ini posisinya, jabatannya udah benar, Pak, saya bilang. Tapi orangnya salah. Terus orangnya gimana? Ya orangnya harus dikasih tahu bahwa jabatan sebagai brand itu bukan sales. Bukan dicari bisnis, tapi dia mengembangkan bisnis. Dia mengembangkan nama perusahaan. Nah, ini fungsi daripada job analysis dan juga job evaluation itu sendiri. Sekarang dengan konteksnya begini, teman-teman, bahwa dengan adanya job analysis, bahwa kita mesti melihat dalam satu pekerjaan, tanggung jawabnya itu apa saja sih pekerjaan tersebut. Identifikasi selanjutnya adalah tugas-tugasnya apa saja. Nah, dari aktivitas itu diturunkan dalam bentuk tanggung jawab dan juga tugas-tugasnya. Dari tugas itu pun sendiri diturunkan menjadi apa? Uraian jabatan. Dan setelah uraian jabatan itu dibuatlah standar jabatan itu sendiri. Dari standar jabatan itu sendiri, akhirnya dibuat spesifikasi jabatan. 3 hal di situ. Kaitannya terhadap knowledge, skill, dan attitude. Dari situ kita bisa tahu bahwa suatu jabatan ini tuh seperti apa. Sehingga si pemegang jabatan adalah benar-benar orang yang tepat. Jangan sampai ternyata ketika ada suatu jabatan di perusahaan, nama jabatannya apa, secara pemegang jabatannya itu nggak sesuai. Tadi saya bilang GM brand, tapi pekerjaan dia itu cari bisnis. Ada di situ namanya revenue management. Divisi revenue management dipegang oleh GM revenue management. Tugas daripada revenue management apa? Bagaimana mereka itu bisa mengejar revenue perusahaan, mengelola revenue perusahaan,
dan juga apa menggenjot revenue. Tapi sekali lagi fungsinya itu sama aja, sales. Saya bilang kenapa nggak diganti sales? Oh ternyata ada GM sales. Nah ini kan dari contoh 3 hal seperti itu kan udah tumpang tindih. Akhirnya dengan adanya evaluasi jabatan tersebut, kita mendefinisikan bahwa si pemegang jabatan benar-benar orang yang bisa tahu bagaimana dia bisa melakukan apa. Menaikkan branding perusahaan. Bagaimana bisa melakukan branding campaign. Brand communication-nya, brand manajemennya, apakah mereka sudah buat? Konsepnya seperti apa? Jadi jelas, jangan sampai nanti kalau kita melihat banyak suatu jabatan ternyata nggak berhubungan sama apa, sama nama jabatannya. Banyak kan yang terjadi di perusahaan seperti itu. Nah, makanya hal itu kita mesti melihat analisa suatu jabatan dan evaluasi suatu jabatan itu menjadi penting supaya menyelaraskan bahwa organisasi itu benar-benar bisa berjalan sesuai dengan apa? Sesuai dengan sasaran yang sudah dibuat oleh perusahaan. Sehingga di dalam pengembangan konsep jabatan yang fleksibel dengan kondisi bisnis yang ada saat ini, bahwa jabatan itu sendiri sebenarnya harus bisa mempengaruhi, bukan mempengaruhi, harus bisa meningkatkan skill set daripada si pemegang jabatan. Supaya apa? Supaya si pemegang jabatan itu mereka bisa optimum dalam melakukan pekerjaannya. Hal ini bertujuan untuk apa? Untuk menciptakan kepuasan pekerja. Dan juga akan lebih mudah adaptasi dalam suatu pekerjaan itu sendiri. Nah, skill set ini sendiri harus selalu dieksplor. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk lebih memperkaya daripada jabatan itu. Sekarang kalau kita melihat konteksnya adalah dalam suatu jabatan, bahwa jabatan itu tidak akan selalu itu saja. Jabatan akan selalu berkembang. Jabatan itu selalu akan berkembang sesuai dengan kebutuhan bisnis perusahaan. Karena kalau kita melihat sebenarnya, dengan adanya skill set itu akan membuat bahwa suatu jabatan itu bisa menjadi lebih berkembang lagi. Skill set itu apa sih? Kalau skill set itu sebenarnya adalah kumpulan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Jadi seorang pekerjaan itu dia punya kemampuan yang banyak. Itu disebut dengan skill set. Tiap orang itu punya kemampuan yang berbeda-beda sesuai dengan passion, sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Itu disebut dengan skill set. Jadi skill set itu harus selalu harus selalu dikembangkan. Setiap orang punya kelebihan terhadap apa? Terhadap kemampuan mereka masing-masing. Nah, sejalan dengan itu, bahwa dengan adanya evaluasi jabatan, teman-teman, proses terhadap pengembangan sumber daya manusia itu untuk melihat jabatan itu sendiri, bobotnya itu, kualifikasinya itu sendiri seberapa besar. Karena hal ini harus sesuai, harus berhubungan dengan apa? Dengan organisasi. Kenapa berhubungan dengan organisasi? Karena organisasi itu tetap harus mengikuti apa? Mengikuti kondisi bisnis sekarang. Bayangin kalau misalkan nggak ngikutin kondisi bisnis sekarang, apa yang akan terjadi? Perusahaan sih tetap ada dapat keuntungan, cuma kalau tumbuhnya itu atau grow-nya juga mungkin nggak terlalu besar. Makanya evaluasi jabatan itu menjadi hal yang penting. Karena kalau kita melihat begini, dalam konteksnya melakukan evaluasi jabatan, kita akan melihat jabatan itu yang ada di perusahaan itu pasti ada kaitannya terhadap beban kerja. Pasti ada kaitannya terhadap kondisi lingkungan kerja. Hal ini menunjukkan
bagaimana si pemegang jabatan mereka benar-benar bisa melaksanakan fungsi mereka dengan baik. Contohnya begini, banyak di perusahaan jabatan itu rangkap jabatan ya. HR, GA, Legal, IT, Manager, banyak benar. Banyak benar. Nah rata-rata yang jabatannya banyak itu, fungsi yang paling banyak mereka kerjakan itu fungsi GA loh. Ini pengalaman saya ya. Koreksi kalau misalkan saya salah. HR, GA, Legal, dan IT itu banyak loh kayak gitu. Di dalam satu perusahaan. Fungsi GA-nya banyak benar. Fungsi HR-nya nggak kepegang. Akhirnya apa? Akhirnya hanya sebatas jabatan saja. Izin saya minum dulu sebentar. Contohnya begini. HR, GA, Legal, IT Manager. Harusnya dibagi dulu porsi pekerjaannya. HR-nya berapa persen, harusnya fungsi HR lebih gede. HR-nya berapa persen, GA-nya berapa persen, legal-nya berapa persen, IT-nya berapa persen. Tapi kebanyakannya tadi di porsi GA-nya kebanyakan. Karena kenapa? Banyak kerjanya sifatnya apa? Rutinitas. Ada teman saya jabatannya HR, GA, legal, IT. Lebih banyak ngurusin GA-nya. HR-nya nggak kepegang. Saya bilang, Pak, gimana Pak? Habis gimana Pak Hendy? Bos nyuruhnya saya begini. Apalagi sejak adanya kemarin pandemi itu, kantornya sering mengadakan vaksinasi gratis gitu kan. Dia lebih sering ngurusin masalah-masalah seperti itu. Ngurusin ini segala macam. Lah saya bilang, organisasinya udah dipegang belum Pak? Ya itulah belum. Akhirnya kenapa? Fungsinya itu nggak balance. Nah ini contoh daripada aspek beban kerja itu sendiri sebenarnya. Ini berpengaruh terhadap apa? Terhadap jabatan itu. Nah, kita akan evaluasi lagi bahwa apakah perlukah jabatan ini HR, GA, Legal, IT itu emang disatukan, emang harus dipisah. Harusnya itu dipisah. Harusnya dipisah. Kalau emang nggak bisa dipisah, karena ada masalah ini, masalah dengan adanya masalah kondisi internal, ya dibagi-bagi porsinya. Itu yang paling benar. Paling benar dibagi-bagi porsinya. Nah, kemudian juga aspek lingkungan kerja. Aspek lingkungan kerja pun juga ini mempengaruhi apa? Mempengaruhi daripada evaluasi jabatan itu sendiri. Lingkungan kerja yang kayak gimana maksudnya? Bahwa lingkungan kerja itu sendiri mempengaruhi terhadap apa? Suatu jabatan. Nah, disinilah perusahaan harus bisa melihat bahwa betapa pentingnya melakukan evaluasi jabatan itu. Supaya apa? Supaya orang-orang si pemegang jabatan itu mereka lebih maksimal. Itu satu. Kedua, sasarannya itu tercapai, KPI-nya terpenuhi. Terus, analisis jabatan itu juga dibutuhkan untuk melihat bahwa jabatan ini sendiri masih sesuai nggak dengan kondisi yang ada dengan kondisi perusahaan saat ini. Banyak loh yang terjadi di perusahaan, namanya finance manager, tapi fungsinya nggak lebih dari seorang kasir. Benar ini kejadian. Kenapa bisa begitu? Ya memang kondisinya udah ke sana sebenarnya. Nah ini kan harus diperbaiki. Nah, ini kan harus kita harus perhatikan hal-hal semacam itu. Makanya analisa suatu jabatan dan juga mengevaluasi jabatan itu menjadi penting di suatu perusahaan. Sehingga kita akan melihat dengan adanya evaluasi tersebut, jabatan itu sendiri punya nilainya atau tidak. Kelas jabatannya itu apa? Jangan sampai akhirnya nanti suatu jabatan dibuat ternyata nggak sesuai dengan apa? Dengan kondisi. Ada satu perusahaan, di situ ada satu jabatan Chief HR NGA. Chief HR NGA. Di atasnya Chief HR NGA ada posisi manager. HR Manager NGA. Di atasnya lagi
ada GM, HR, NGA. Ini ada loh. Saya nanya, ini Chief HR NGA ini apa? Oh, semacam kepala seksi, supervisor. Iya, Pak. Ini ada manajer, ada GM. Bedanya apa GM sama manajer? Hanya untuk beda kelas jabatannya. Tapi setelah dilihat, ternyata fungsinya hampir-hampir mirip. Nah, evaluasi jabatan itu tujuannya adalah melihat seperti ini. Akhirnya jangan sampai nanti pekerjaan itu jadi tabrakan. Di situ ada manajer, di situ ada GM. Bedanya apa? Bahwa dua-duanya fungsinya strategis. Ada lagi di situ ada kepala seksi. Ini yang harus harus dievaluasi oleh perusahaan loh. Waktu saya kerja di perusahaan media nih, teman-teman. Salah satu anak perusahaan media itu adalah surat kabar. Jabatan yang ada di perusahaan itu ada 32 jabatan. 32 level. Saya sempat kaget. 32 level ini gunanya buat apaan ya? 32 level. Jadi di situ ada namanya jabatan terendah itu, di situ ada non-staff. Di atas non-staff ada namanya calon pegawai. Di atas calon pegawai ada pegawai. Di atas pegawai ada grade 1, 2, 3, sampai 5. Setelah itu ada pegawai senior. Di atas pegawai senior ada lagi namanya, di situ kalau nggak salah, pegawai madya. Di atas pegawai madya itu ada jabatannya itu kepala seksi. Di atas kepala seksi ada supervisor. Di atas supervisor ada kepala bagian. Di atas kepala bagian ada manajer. Di atas manajer ada kepala divisi. Di atas kepala divisi ada GM. Saya bilang ini kok banyak yang tabrakan ya. Nah, fungsi daripada evaluasi jabatan adalah itu salah satunya. Untuk membenahi hal-hal semacam ini. Jangan sampai akhirnya jadi tabrakan. Bedanya apa kepala seksi sama supervisor? Bedanya apa? Manajer sama kepala bagian. Bedanya apa? Kepala divisi sama GM. Akhirnya apa? Akhirnya organisasi juga nggak menarik. Karyawan juga melihatnya, kok seperti ini ya? Kalau saya mau jadi seorang manajer, berapa tahapan mesti harus saya lalui? Berapa step saya mesti harus lewatin? Tujuan daripada evaluasi jabatan adalah seperti itu. Nah, di dalam melakukan evaluasi jabatan, kalau kita ingin melakukan evaluasi jabatan, ada 3 hal yang harus dilakukan sebelum dilakukan evaluasi, pelaksanaan evaluasi, dan sesudah dilakukan evaluasi. Yang pertama, sebelum dilakukan evaluasi adalah lakukan dulu analisa jabatan. Jabatannya dianalisa, ya kan? Dilihat bebannya apa saja, nilainya, value-nya apa saja, kemudian juga beban kerjanya. Beban kerjanya juga dihitung. Untuk melakukan pekerjaan ini, berapa besar porsinya? Apakah ada porsi di kantor, ataukah ada porsi di lapangan? Itu harus dibuat. Setelah itu dilakukan, baru jabatan itu dikelompokkan. Ini bagian administrasi, ini bagian teknis, ini bagian fungsional, dan dibuat pemeringkatan jabatan itu. Pemeringkatan jabatan itu sendiri dilihat dari apa? Dari tingkat kesulitan jabatan, kompleksitas jabatan, kualifikasi jabatan. Nah, di situ akan dibuat apa? Dibuat pemeringkatan. Barulah nanti dievaluasi. Ketika evaluasi itu dilihat, oh ternyata jabatan ini fungsinya adalah struktural. Dari fungsi struktural seperti ini, posisinya apa saja nih? Untuk memegang jabatan ini, kualifikasinya harusnya seperti ini. Kualifikasinya apa saja, spesifikasinya apa saja, kompetensi apa yang harus dimiliki, itu dibuat.
Sehingga nantinya ketika itu disampaikan kepada manajemen, manajemen itu tahu, oh ternyata untuk jabatan ini, orang yang untuk memegang jabatan tersebut adalah si A. Si B mungkin secara kompetensi, secara pengalaman, dia sudah cukup memadai, tapi perlu harus di-upgrade lagi. Itulah yang tadi disebut dikasih pelatihan. Di mana hal itu untuk bertujuan untuk meningkatkan kemampuan yang bersangkutan sebenarnya. Nah, dalam melaksanakan job evaluation itu sendiri, pada dasarnya adalah bahwa kita pun harus melihat mengenai informasi internal perusahaan yang berhubungan dengan jabatan. Kita harus tahu bahwa kenapa jabatan ini harus dibuat. Kenapa jabatan ini harus diadakan. Sehingga kita harus tahu untuk melihat sebenarnya bahwa jabatan itu sendiri harusnya diturunkan dalam bentuk kompetensi, skill, knowledge, pengalaman, yang itu harus dimiliki oleh si pemegang jabatan. Supaya jangan apa? Jangan sampai nantinya si pemegang jabatan itu nggak menguasai aspek-aspek tersebut. Sehingga nantinya kita melihat bahwa suatu jabatan itu sendiri kan ada uraian jabatan dalam atau disebut dengan job desk. Ya kan? Dari uraian jabatan itu sendiri mendefinisikan apakah jabatan itu sendiri relate nggak dengan bisnis perusahaan. Sesuai dengan kondisi bisnis perusahaan. Jangan sampai nantinya itu nggak sesuai dengan kondisi bisnis perusahaan. Bikin suatu jabatan, ternyata jabatannya nggak sesuai dengan kondisi bisnis perusahaan. Buat apa akhirnya? Yang tadi saya cerita masalah waktu saya kerja di BUMN, itu BUMN itu bergerak di bidang hospitality. Saya sempat waktu itu diskusi panjang lebar sama direksi mengenai jabatan PMO. Saya bilang, buat apa hospitality ada jabatan PMO? Saya bilang. Kita nggak perlu ada jabatan PMO ini. Nggak penting kita ada jabatan PMO ini. Karena kita nggak sesuai dengan bisnis kita. Oh, tapi ternyata si direktur utama dia bilang, kita akan buat suatu apa? Kita akan membuat suatu channel baru sendiri di bidang hospitality. Kita untuk membuat suatu bisnis baru lagi. Nah, PMO inilah nanti yang benar-benar harus bisa membidani bisnis tersebut. Tapi saya tanya, berapa lama? Waktu itu kan sebelum pandemi, berapa lama ini bisa memberikan tambahan revenue bagi perusahaan? Kalau misalkan nggak bisa memberikan tambahan yang signifikan bagi perusahaan, akhirnya itu jabatan itu menjadi sia-sia. Dan benar ketika jabatan itu dibuat, ketika jabatan itu ternyata akhirnya apa? Jadi sia-sia. Karena apa? Karena apa? Nggak sesuai dengan bisnis perusahaan sebenarnya. Nah, setelah itu juga dalam memilih jabatan kita akan melihat bahwa jabatan itu sendiri mana yang akan dievaluasi. Emang sih nggak semua jabatan yang harus dievaluasi, nggak harus. Dalam satu perusahaan ada beberapa jabatan itu dievaluasi. Enggak. Kita akan melihat mana jabatan yang harus dievaluasi dan kenapa harus dievaluasi. Dari situ kita bisa melihat bahwa sebenarnya penting ada atau tidaknya suatu jabatan itu bagi perusahaan itu setelah dilakukan evaluasi jabatan itu sendiri. Yang tadi saya kasih contoh, ada jabatan PMO. Saya udah memprediksikan bahwa ini jabatan ini akhirnya jadi sia-sia. Dan benar, akhirnya jadi sia-sia. 3 bulan jabatannya nggak bisa berkembang. Karena kenapa? Secara industrinya juga nggak sesuai dengan jabatan itu nggak sesuai dengan industrinya. Akhirnya apa sih pemegang jabatan itu? Kita udah dapat pemanajernya. Akhirnya dibuatlah satu jabatan quality assurance.
Itu jabatan yang nggak pernah ada juga, kita akhirnya buat quality assurance. Karena sudah ada si pemegang jabatan itu, manajer pula lagi. Dibuatlah jabatan quality assurance. Oke, masih ada hubungan dengan dunia hospitality. Nah, itulah akhirnya konteksnya, jangan sampai nanti ketika suatu mengevaluasi jabatan, nggak semua jabatan akan dievaluasi, ada beberapa jabatan yang akan dievaluasi untuk dilihat apakah jabatan itu sesuai nggak dengan bisnis perusahaan. PMO hanya dihilangkan, ganti sama quality assurance. Sedangkan brand department, yang tadi saya ceritakan GM brand itu, akhirnya orangnya kita ganti. Karena dia cuma orang sales. Kita taruh orang yang tahu bagaimana konsep branding itu bagaimana. Kita taruh orangnya. Kita taruh. Nah, revenue management juga kita kocok ulang juga. Nah, itu sebenarnya fungsi daripada job evaluation dan juga job analysis. Supaya apa? Supaya mendorong organisasi juga bisa lebih bergerak. Karena sebenarnya output daripada evaluasi jabatan tentunya adalah untuk melihat bahwa jabatan itu sendiri nilainya itu apa? Bobot pekerjaannya itu apa saja? Ada job value-nya atau tidak? Lalu bisa didefinisikan grade jabatan itu sendiri masuknya di mana? Sebagai contoh begini, waktu saya kerja di Badan Sertifikasi ISO, di situ ada jabatan fungsional, ada jabatan struktural. Jabatan fungsional di situ ada dua, di situ ada auditor khusus ISO, sama trainer khusus ISO. Auditor khusus ISO, kita bagi dengan 3 level. Junior auditor, ya, senior auditor, dan integrated auditor. Sama, trainer juga itu. Bedanya apa? Junior auditor, dia cuma punya satu sistem. Dia punya menguasai satu sistem. ISO 9000. Kemudian meningkat lagi, dia menguasai ISO 14000. Kalau sekarang 51000, dulu OSAS namanya. Kalau integrated, dia itu 3. Kalau senior itu 3. Kalau integrated, dia tuh ada menguasai ISO lainnya. Nah, di sini kan kalau kita lihat, auditor ini secara jabatan, ini spesifik. Kualifikasi orang-orangnya ini sudah berpengalaman rata-rata itu di atas 10 tahun. Kemudian juga bidang pekerjaan ini juga bisa dikatakan cukup rumit. Karena di mengaudit sistem manajemen mutu. Nah, kualifikasi auditor ini kita sejajarkan dengan manajer. Kita sejajarkan dengan manajer. Gaji mereka itu setara dengan gaji manajer. Tapi kalau integrated auditor, posisi mereka tuh disejajarkan dengan senior manager. Sama, trainer juga begitu. Trainer juga begitu. Nah, dari sini sebenarnya ketika kita evaluasi jabatan ini, teman-teman, di sini kita tahu bahwa oh jabatan ini seberapa besar sih? Levelnya ini di mana? Grade-nya ini masuk ke mana? Supaya nanti gampang dalam penentuan remunerasi bagi si pemegang jabatan itu sebenarnya. Ini yang kita harus pahami mengapa evaluasi jabatan itu menjadi hal yang sebenarnya harus dilakukan oleh perusahaan. Tujuannya adalah untuk itu, untuk melihat daripada job value dan juga grade dari masing-masing suatu jabatan itu sendiri. Jangan sampai nanti akhirnya suatu jabatan itu sendiri nggak ketahuan fungsi grade-nya, kualifikasinya, bobotnya itu nggak ketahuan. Sehingga nanti si pemegang kayak tadi saya cerita, auditor kualifikasinya apa? Minimum harus 10 tahun. Kalau 10 tahun berarti levelnya setidak-tidaknya orang tersebut sudah cukup expert dan levelnya itu sudah di level manager harusnya. Nah, itu dilakukan evaluasi jabatan waktu itu. Sempat waktu itu dari country manajernya bilang, Pak, gimana ya kita menentukan kualifikasi auditor ini, Pak?
secara kualifikasi mereka tuh berbeda dengan karyawan yang lain. Tentu iya, sepakat saya. Sama dalam di rumah sakit. Tenaga medis sama tenaga non-medis juga akan berbeda. Tenaga medis seperti dokter. Dokter lihat, dokter umum, dokter spesialis, dokter spesialis, sama. Secara fungsional mereka itu dokter. Secara struktural mereka itu masuknya ke level mana. Itu waktu itu saya lakukan pemetaan di salah satu rumah sakit BUMN juga. Saya bilang bahwa ini kita mesti harus buat bobotnya. Oh, kalau dokter subspesialis itu kita kategorikan senior manager. Dokter spesialis kita kategorikan manager. Dokter kita kategorikan seorang apa? Senior supervisor. Karena kenapa? Kualifikasi mereka kan berbeda. Nah, ini tujuan sebenarnya keluaran daripada evaluasi jabatan itu sendiri. Untuk lebih memudahkan perusahaan, bagaimana mereka menentukan organisasinya, bobot organisasinya adalah seperti apa. Karena pada dasarnya, dalam melakukan evaluasi jabatan, teman-teman, kita bukan mengevaluasi orang, tapi kita mengevaluasi jabatannya. Kemudian juga, dapat dibuatkan suatu standar kinerja yang ini bisa diterima oleh si pemegang jabatan. Lalu kemudian, kita akan mengevaluasi jabatan yang ada pada saat ini. Lalu bagaimana evaluasi jabatan itu, isi jabatan itu sendiri sesuai nggak dengan kondisi bisnis yang ada. Metode evaluasi jabatan itu ada 4. Ada yang disebut dengan ranking method, ada classification method, ada factor comparison method, ada point system. Kalau metode peringkat, itu dilihat dari tingkat kesulitannya, dilihat dari volume pekerjaan, dari tanggung jawab, dari pengawasan sama kondisi kerja. Oh, ini tingkat kesulitannya sudah masuknya ke level manager yang kata di auditor. Ya kan? Baru diklasifikasikan selevel dengan manager. Ya kan? Kemudian setelah itu ada namanya disebut dengan metode perbandingan. Faktor setiap jabatan itu apa saja yang mempengaruhi. Dan nanti dilihat bahwa dengan adanya evaluasi jabatan itu kita melihat, oh jabatan auditor ini tingkat kesulitannya selevel manager. Volume pekerjaannya seperti manager. Tanggung jawabnya sama karena dia mesti mempertimbangkan risiko. Di sini juga secara pendidikan, secara skill, secara tanggung jawab ini sesuai dengan manajer. Nah, dengan 4 hal semacam ini akan lebih mudah mendefinisikan, mengelompokkan suatu jabatan itu masuknya ke level mana. Sehingga nanti bisa ketahuan, oh untuk jabatan ini masuknya ke level ini, untuk jabatan ini masuknya ke level ini. Itu contoh yang paling sederhana ketika dilakukan evaluasi jabatan itu sendiri. Ini contohnya seperti ini. Uraian tingkat jabatan, ada level 1 sampai dengan level 4. Level 1, pekerjaan sangat sederhana dan rutin. Ada fungsi pengawasan yang ketat. Level 2-nya, pengawasannya ketat, tapi dia butuh practicing. Level 3 makin meningkat. Pekerjaannya lebih ada variasinya. Level 4, udah cukup kompleks. Nah, dari uraian tingkatan jabatan ini, definisinya kan ada tingkatan level 1, 2, 3, 4. Ini akan membuatkan gambaran bagaimana sih level jabatan itu. Manajer itu masuknya di mana? GM itu masuknya di mana? Supervisor masuknya di mana? Staff masuknya di mana? Itu bisa ketahuan dengan adanya uraian tingkatan jabatan ini. Nih, tingkat 5. Pekerjaannya sifatnya kompleks. Bervariasi. Ya kan? Latar belakang pendidikannya harus tinggi. Dia punya sertifikasi. Level 6, pekerjaannya makin kompleks lagi, strategis. Jadi dari sini kita bisa melihat dengan adanya uraian jabatan itu sendiri, kita bisa melihat sebenarnya bahwa setiap jabatan itu pasti
ada klasifikasinya. Grade-grade-nya ini ditentukan ketika kita melihat mengevaluasi jabatan itu sendiri. Nah, untuk itu dilihat bahwa oh jabatan ini masuknya ke level 5. Oh jabatan ini masuknya level 3. Si pemegang jabatannya kualifikasinya sesuai dengan uraian jabatannya itu. Sehingga akan bisa memberikan gambaran bagi si pemegang jabatan, oh tanggung jawab saya harusnya seperti ini ya. Berarti sasaran pekerjaan saya, sasaran jabatan saya adalah seperti ini. Supaya apa? Supaya saya makin bisa meningkatkan lagi kompetensinya. Kalau misalkan orang yang nggak sesuai, orangnya harus di-upgrade. Kalau misalkan salah, ya diganti kayak tadi itu contoh ya. Itu kenapa harusnya dilakukan job analysis dan juga job evaluation di dalam suatu perusahaan. Ini merupakan salah satu bagaimana kita menciptakan suatu organisasi itu bisa lebih baik lagi. Orang-orang yang ada di dalamnya itu jangan sampai nanti jabatan saya ini kok pekerjaan saya ini ya. Jangan sampai nanti akan kita ketemu orang yang menggerutu seperti itu. Terus bagaimana nih kalau misalkan kita melakukan analisa jabatan, kita mengevaluasi suatu jabatan, job desk-nya nggak ada. Banyak nih kasus-kasus yang terjadi, perusahaan job desk-nya nggak ada. Kok bisa? Bisa, banyak perusahaan-perusahaan sampai sekarang mereka nggak punya job desk tuh masih banyak kok. Bahkan job desk yang nggak lengkap juga banyak kok. Gimana caranya? Ya buat dulu job desk-nya. Salah satunya buat job desk apa? Kita lakukan itu sendiri, analisa jabatan. Buat analisa jabatan ini, jabatannya apa saja. Jadi semuanya itu masih berhubungan. Berhubungan itu semuanya. Nah tujuannya apa? Tujuannya itu tadi supaya apa? Supaya jabatan itu sendiri benar-benar sesuai dengan kondisi bisnis. Jangan sampai nanti yang tadi saya cerita, jabatannya human capital, tapi kerjanya ngurusin personalia. Jabatannya HRGA, legal IT, tapi kerjanya kebanyakan ngurusin GA. Jabatannya finance manager, tapi kerjanya kebanyakan ngurusin apa? Pembayaran, penerimaan uang. Itu yang harus benar-benar dilakukan oleh perusahaan. Supaya apa? Supaya para pemegang jabatan itu mereka bisa tahu tugas dan fungsi utamanya mereka. Itu saja teman-teman mengenai materi job evaluation, job analysis sudah dipaparkan. Mohon maaf kalau misalkan ada yang kurang. Selanjutnya saya kembalikan ke Pak Ganda selaku host pada malam hari ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Edi. Silakan ada yang mau diskusi dulu. Mungkin foto dulu kali ya Pak. Bisa foto dulu kali Pak. Oh iya, ya boleh. Yuk kita foto dulu sebelum tanya jawab ya. Pak Dedi, bahagia. Wah, Dedinya ada 2 nih ya. Ya, oke, tak ada. Siap. Kak Syifa bisa diaktifkan dulu kameranya, Bu Novika. Oke. Oke, bentar. Oke ya. Bentar, Pak Dedi. Bentar. Bu Novika. Kita izin. Oke ya. Ya, 1, 2, 3. Sebentar. Oke, silakan. Ada yang mau diskusi? Silakan. Pak Siva, Mbak Dedi Hedi Mulya. Pak Dedi Bahagia, silakan. Artinya Pak Dedi Bahagia mau nanya nih. Enggak, udah saya riset aja nih.
Nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Ya. Silakan, Pak. Pas dulu, Pak. Kak Syifa, ada yang mau ditanya? Belum ada sih sejauh ini. Bu Novika, Pak Teddy, ada yang ingin didiskusikan? Silakan. Oke, mungkin kalau nggak ada pertanyaan, nanti bisa didiskusi di WhatsApp grup. Kemudian di situ ada saya, mungkin belum ada yang terlintas pertanyaan, nggak apa-apa. Masih ada waktu sih sebenarnya. Pak Deddy Adi Mulya, nggak ada yang diskusikan, Pak, itu. Ya udah, kalau nggak ada, nggak apa-apa, Pak. Ini kita akhiri dulu, nggak apa-apa. Oke, Pak, nggak apa-apa. Oke, Baik, Pak. terima Terima kasih. kasih. Terima kasih Bapak Ibu semuanya dan teman-teman semuanya yang sudah bergabung pada malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Tetap jaga kesehatan dan sukses untuk Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Malam, ya.